anak-anakku sekalian, dari kisah Nabi Muhammad SAW dengan pengemis kita bisa mengambil hikmah. Walaupun beliau dicaci maki, dijelek-jelekan, tapi beliau tetap sabar. Beliau berusaha untuk menjadi sosok yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu, di YPM ini kita juga akan menggalakkan beberapa kegiatan yang bisa bermanfaat kepada orang lain dan sesama. Yang pertama, gerakan yang akan kita terapkan di lingkungan YPM adalah gerakan no plastik. Gerakan ini bahwasanya di kompleks sekolah kita dilarang menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Kenapa kita dilarang? Karena kita tahu bahwasanya produk dari plastik itu sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme, yang mana ini nanti akan mencemari lingkungan di sekitar kita. Gerakan yang kedua yaitu membersihkan lingkungan. Di lingkungan YPM kita bisa membersihkan selokan, sungai, masjid, dan musola. Kemudian gerakan yang ketiga adalah gerakan penghijauan. Kita mencoba untuk menanam, memberikan bibit unggul kepada lingkungan sekitar kita. Nilai yang kedua bagi siswa di lingkungan YPM, siswa YPM wajib mampu membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran inilah nanti yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Selain siswa YPM mampu membaca Al-Quran, siswa YPM wajib menguasai KPI. Nilai yang ketiga dan keempat ini sesuai dengan lirik himne YPM, yaitu dengan jiwa ahlu sunnah wal jamaah, berikrar ilmu, amal, dan takwa. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain bagi siswa YPM: 1. Siswa YPM wajib mampu membaca Al-Quran, sebab Al-Quran ini nanti yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, siswa YPM wajib menguasai KPI. Yang ketiga, siswa YPM wajib disiplin dan tata tertib. Yang keempat, ikrar setiap awal KBM Roditu, yang merupakan doa untuk tetapnya iman kita setiap saat. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, agar kalian lebih mengenal YPM, maka perlu kalian mengenal cerita tentang pendiri YPM, yaitu Kiai Haji Munir Hasim Latif. Untuk itu, marilah kita menyaksikan video biografi Kiai Haji Munir Hasim Latif.
Kiai Haji Munir Hasim Latif dilahirkan di Jombang pada tahun 1928. Beliau merupakan putra keempat dari 8 bersaudara. Sejak usia 8 tahun, beliau sudah menjalani kehidupan sehari-harinya di pondok pesantren Seblak Tebuireng Jombang, yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Mahfud dan sekaligus menjadi santri dari pendiri NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di kehidupannya di pondok pesantren, Kiai Haji Munir Hasim Latif waktu kecil sudah banyak menerima ilmu-ilmu keagamaan. Penerapan ilmu keagamaan dalam kehidupan harian pondok pesantren seperti sholat 5 waktu yang selalu tepat waktu di masjid, saling gotong royong, dan bahu-membahu di antara semua masyarakat yang ada di pesantren. Kebiasaan sehari-harinya seperti merawat ternak, merawat sawah, juga melengkapi dan memperbaiki fasilitas pondok dan desa. Selain itu, setiap santri saling bekerja sama untuk bisa memenuhi kebutuhan harian seperti bergiliran untuk memasak, sebab santri pada zaman itu hanya membawa bekal beras untuk digunakan selama tinggal di pondok pesantren. Hingga pada usia 15 tahun, beliau dipercaya menjadi lurah pondok. Kiai Haji Munir Hasim Latif dilahirkan di Jombang pada tahun 1928. Beliau merupakan putra keempat dari 8 bersaudara. Sejak usia 8 tahun, beliau sudah menjalani kehidupan sehari-harinya di pondok pesantren Seblak Tebuireng Jombang, yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Mahfud dan sekaligus menjadi santri dari pendiri NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di kehidupannya di pondok pesantren, Kiai Haji Munir Hasim Latif waktu kecil sudah banyak menerima ilmu-ilmu keagamaan. Penerapan ilmu keagamaan dalam kehidupan harian pondok pesantren seperti sholat 5 waktu yang selalu tepat waktu di masjid, saling gotong royong, dan bahu-membahu di antara semua masyarakat yang ada di pesantren. Kebiasaan sehari-harinya seperti merawat ternak, merawat sawah, juga melengkapi dan memperbaiki fasilitas pondok dan desa. Selain itu, setiap santri saling bekerja sama untuk bisa memenuhi kebutuhan harian seperti bergiliran untuk memasak, sebab santri pada zaman itu hanya membawa bekal beras untuk digunakan selama tinggal di pondok pesantren. Hingga pada usia 15 tahun, beliau dipercaya menjadi lurah pondok yang bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, pembinaan, dan keamanan pondok, sekaligus ikut membantu mengajar santri-santri muda. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga akhirnya sudah 8 tahun Kiai Haji Munir Hasim Latif menimba ilmu di lingkungan pondok pesantren Tebuireng hingga usia 16 tahun. Pada tahun 1944, Kiai Haji Munir Hasim Latif yang waktu itu masih berusia sekitar 16 tahun sudah diberikan kepercayaan untuk mewakili kabupaten dalam rangka mengikuti pelatihan militer se-Indonesia yang diselenggarakan di Jawa Barat. Dengan usia yang relatif masih sangat muda, waktu itu beliau mampu untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya harus disikapi dengan disiplin yang tinggi. Sikap patuh dan taat terhadap aturan yang diberlakukan selama di pondok pesantren telah membawanya kepada pembentukan karakter yang lebih matang dan mandiri. Pada usianya yang sudah menginjak 17 tahun, Kiai Haji Munir Hasim Latif melatih kemiliteran kepada pemuda-pemuda Jombang untuk membentuk sikap ketegasan dan percaya diri bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang terus-menerus bisa dijajah oleh bangsa asing. Rasa peduli sosial yang tinggi yang diiringi dengan sikap tanggung jawab yang besar dan selalu kerja keras yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Munir Hasim Latif telah membuka pikiran dan kesadaran para pemuda lainnya untuk ikut secara